Halo, aku Heri. Pernah nggak sih kalian lihat teman kalian, atau mungkin dari kalian sendiri, yang jelas-jelas punya kebiasaan buruk, tapi kalau sudah ditegur, jawabannya selalu, lu lebay, gue nggak kecanduan kok, gue bisa berhenti kapan aja kalau gue mau. Padahal faktanya, dia begadang tiap malam buat main games, duitnya habis buat judol atau judi online, atau scrolling pornografi sampai telat kerja atau nggak konsen buat belajar. Jatuh bangun itu bagian dari proses. Mari kita coba memahami dan melihat 6 tahapan perubahan yang bisa mengubah seseorang. Yang pertama, tahap pre-kontemplasi. Ini fase penyangkalan. Di tahap ini kita nggak merasa butuh Tuhan atau pertobatan. Karena kita merasa, kok baik-baik aja. Hati kita keras, seolah-olah apa yang kita lakukan tidak akan merusak kita. Teman-teman, kalau kalimat gue bisa berhenti kapan aja sering keluar dari mulutmu atau temanmu, tapi nyatanya tidak ada perubahan atau tidak bisa berhenti dari kebiasaan buruk tersebut, itu tanda bahaya. Ini bukan tentang kontrol diri. Ini adalah ilusi yang membawa pribadi tersebut untuk makin terjebak di dalam dosanya. Dosa seringkali membius dengan rasa senang dan puas yang palsu. Kita sampai nggak bisa menyadari apa yang saat ini kita alami. Kita sampai tidak menyadari bahwa kebiasaan buruk tersebut telah menjadi penyakit di dalam diri kita. Sampai ada momen di mana obat bius tersebut mulai hilang efeknya. Mungkin pas bangun pagi, kepala menjadi sakit, hati terasa kosong, atau pas lihat saldo rekening, gila, gue tadi belanja apa? Atau mungkin semalam, andai saja tidak aku lakukan. Kita sampai kepada tahapan di mana kita mulai berkontemplasi. Kamu mulai sadar bahwa ada masalah, tapi masih galau. Satu kaki mau bertobat, satu kaki yang lain masih sayang sama dosanya. Masih sayang sama rasa nyaman yang diberikan, rasa puas sesaat yang palsu tersebut. Ini mirip dengan pergumulan Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-7. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, jangan berhenti di rasa galau tersebut. Banyak orang Kristen stuck di sini. Cuma modal merasa bersalah, merasa tidak nyaman, merasa berdosa di hadapan Tuhan, tetapi tidak ada langkah perubahan yang dilakukan. Rasa bersalah itu cuma jadi alarm yang kemudian dimatikan setiap kali kembali kepada kecanduannya. Ini bukan tujuan akhir. Kamu harus masuk ke tahap preparation, yakni persiapan. Ini bukan cuma niat pengen berubah, tapi mulai ancang-ancang. Contohnya, dengan hal-hal yang konkret yang bisa kamu lakukan. Kamu mulai riset aplikasi untuk blok akun-akun tertentu di HP kamu. Kamu mulai hapus aplikasi-aplikasi yang bahkan mungkin bisa membawa kamu terjerembab kembali ke dalam dosa tersebut. Kamu mulai cari teman yang bisa kamu percaya buat curhat. Seseorang yang sungguh-sungguh bisa kamu percaya dan bisa mendukung kamu. Kamu juga mulai buang simpanan-simpanan barang yang bikin kamu ke-trigger. Di sini imanmu mulai berubah jadi kata kerja. Setelah persiapan, masuklah kita ke fase action. Ini fase eksekusi. Kamu benar-benar cut off semua kebiasaan buruk itu. Awalnya mungkin semangat berapi-api. Minggu ini gue bersih 100%. Tapi hati-hati, tantangan sebenarnya ada di tahap maintenance, yakni pemeliharaan. Biasanya setelah 3 bulan bersih, muncul jebakan-jebakan yang disebut sebagai clean mind. Pikiran yang naif. Kamu mulai berpikir, gue kan udah kuat kok. Sudah 3 bulan nih, lihat dikit gak apa-apa lah. Nongkrong sama teman-teman lama gak apa-apa lah. Sentuh sedikit gak apa-apa lah. Aku kuat kok. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di fase maintenance, musuhmu bukan lagi zat atau kebiasaan buruk itu, tapi rasa percaya diri yang berlebihan. Ini musuh yang harus kamu kalahkan. Kuncinya di sini bukan cuma tentang tahan menafsu, tapi membangun gaya hidup baru yang sehat, komunitas yang baru, hobi yang baru, kebiasaan baru yang lebih produktif, dan kebiasaan baru doa untuk melibatkan Tuhan hadir di dalam menolong engkau mengatasi setiap kebiasaan buruk tersebut. Sekarang, bagian yang paling penting,
Gimana kalau di tengah jalan kamu jatuh lagi? Relapse. Kamu buka situs itu lagi. Kamu minum lagi. Ada ledakan-ledakan emosi lama yang terjadi lagi. Kamu kembali kepada kebiasaan buruk yang kamu sudah coba kalahkan. Iblis paling suka momen ini. Dia akan bisikin, tuh kan gagal lagi. Percuma, kamu tuh munafik. Tuhan udah muak sama janji palsu kamu. Berulang-ulang kali. Teman-teman kamu juga gak bakal percaya kalau kamu bilang kamu mau berubah. Dengar baik-baik. Dalam psikologi, perubahan pasti menghadapi yang namanya relapse. Relapse itu bukan berarti kamu kembali ke titik nol. Kita menyebutnya spiral up. Bayangkan kamu sedang naik sebuah tangga yang bentuknya spiral. Kamu mungkin tergelincir satu lantai ke bawah, tapi kamu nggak akan jatuh sampai ke dasar gedung. Kenapa? Karena kamu sudah punya ilmu dari pengalaman sebelumnya. Kamu punya pegangan, yakni Kristus dan komitmen yang ingin kamu jaga. Saat kamu jatuh, jangan berkubang dalam rasa malu, tapi jadilah detektif bagi diri kamu sendiri. Kenapa aku jatuh kemarin? Apakah karena rasa lapar dan kesendirianku? Atau karena rasa kosong di dalam jiwaku? Atau karena hal-hal yang membuat trigger itu datang di dalam diri kita? Atau mungkin karena kita terlalu menyepelekan musuh kita, yakni diri kita sendiri. Atau bisa saja karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perjuangan kita ini. Inilah indahnya anugerah. Keselamatan dan penerimaan Tuhan tidak tergantung pada rekor sempurna kita untuk berhasil mengatasi kebiasaan buruk kita, tapi pada karya Kristus di dalam diri kita. Hati yang mau terbuka merespon dengan taat, meskipun tertati-tati. Tapi Tuhan tidak kaget kalau suatu waktu kita kembali jatuh. Dia cuma mau kita belajar dengan iman kembali mengandalkan Tuhan. Mengulurkan tangan kita kembali dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku jatuh. Tapi aku ingin mulai kembali, sungguh aku ingin berubah. Jadi di tahap mana kamu hari ini? Yuk, jangan menyerah. Prosesnya belum selesai. Kalau kamu mau satu langkah lebih baik setiap waktu, follow akun ini untuk pulih bersama. Bagikan konten ini jika kamu peduli dengan orang lain, komen agar kita bisa tumbuh bersama, tinggalkan topik yang kamu mau kita bahas bersama. Sampai jumpa di konten berikutnya.